Katanya cowok usia 40 itu masuk puber kedua. Lah, ini kok gue malah masuk fase beli minyak angin buat kerokan. Halo bro, dan buat yang nonton, entah lu suami, calon suami, atau istri yang lagi penasaran, selamat datang di isi kepala gue hari ini. Sambil ngopi dulu atau ngeteh juga boleh, karena ini bukan lagi sesi curhat, bukan juga kajian, tapi tukar pikiran sesama laki-laki yang udah nginjak usia 40-an, atau yang mau ke situ, atau yang udah lebih dari 40. Oke, belakangan ini ada beberapa artikel di sosial media yang gue baca soal puber kedua. Bahkan di tongkrongan juga suka disinggung. Lucunya, istilah ini tuh kayak punya dua sisi. Buat sebagian cowok kesannya kayak lelucon, tapi buat sebagian istri ini bisa jadi alarm tanda bahaya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya puber kedua itu apaan sih? Cuma mitos? Atau beneran ada? Setelah gue lihat dari beberapa artikel, jadi gini. Kalau dari sisi medis atau psikologi, puber kedua itu emang ada bro. Tapi bukan artian puber kayak waktu SMP dulu, yang tiap lihat cewek senyum langsung deg-degan. Menurut ilmu kedokteran, cowok di usia 40-an memang masuk fase yang namanya midlife transition. Ada yang bilang ini bagian dari andropause, versi laki-lakinya menopause. Tapi nggak langsung berarti hormon turun, terus jadi lemah, bukan. Ini lebih ke arah perubahan emosional dan pola pikir. Mulai mikir, udah capek kerja tapi hasilnya segini aja. Waktu cepet banget jalan, udah umur 40-an tapi hidup kok masih kayak stuck. Mulai mikir gua siapa sih sebenarnya? Jadi bukan pengen selingkuh, bukan pengen motor klasik juga, tapi lagi fase mempertanyakan ulang makna hidup. Tapi ya gitu, namanya juga laki-laki. Begitu mulai ngerapihin jenggot, ganti parfum, beli sneakers baru, langsung muncul tuduhan. Hati-hati, puber kedua tuh. Lah, kita mau tampil seger dikit aja langsung dicurigain. Bro, siapa di antara lu yang pernah ngerasa gitu? Gue ngerti kok, di usia-usia segini kita tuh lagi masuk fase sunyi, tapi ramai. Kelihatannya adem di luar, tapi dalamnya banyak pikiran. Mikirin anak, tabungan, orang tua yang mulai sepuh, dan kadang ngerasa kayak kehilangan semangat. Bukan karena ada wanita lain, tapi karena kita sendiri lagi nyari jati diri versi umur 40-an. Versi kita yang tetap berguna, tetap kuat, tapi nggak harus kelihatan sok hebat. Dan buat para istri, percaya deh, banyak di antara suami kalian yang bahkan nggak tahu itu namanya puber kedua. Dia cuma ngerasa capek atau ngerasa ada yang berubah tapi gak ngerti harus cerita gimana. Kadang kita diam tuh bukan karena menyimpan sesuatu, tapi karena gak tahu cara ngungkapinnya. Jadi kalau suami kalian mulai diem atau mulai nyari waktu sendiri, belum tentu dia lagi sembunyiin apa-apa. Mungkin dia lagi menyusun ulang dirinya sendiri. Dan percaya deh, dukungan kalian, istri yang ngertiin, itu lebih ngangkat daripada 1000 motivator. Dan buat kita para suami nih, kalau emang lagi masuk masa puber kedua, ya jangan juga dijadiin pembenaran buat ngelirik yang lain. Ingat bro, puber boleh 2 kali, tapi kartu keluarga tetap 1. Kalau pengen tampak muda ya silahkan, asal jangan muda dalam kelakuan ya. Biar keren bukan karena gaya, tapi karena bisa jaga keluarga, jaga hati, dan jaga marwah kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi bro, puber kedua itu mungkin nyata, tapi bukan alasan untuk berubah arah. Lebih ke pengingat bahwa hidup ini terus berjalan, dan kita perlu upgrade, bukan ke wanita yang baru, tapi ke versi kita yang lebih baik. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat jadi suami dan ayah yang lebih utuh. Dan buat para istri, terima kasih udah nemenin kami sampai di titik ini. Kalau kami kadang aneh atau diem, bukan karena gak cinta,
Mungkin kami lagi belajar jadi laki-laki dewasa yang baru versi umur 40-an. Yang nggak sekeras dulu, tapi semoga makin dalam sayangnya. Puber kedua itu bukan fase buat nyasar, tapi kesempatan buat pulang ke diri sendiri dan makin yakin bahwa rumah terbaik ya keluarga sendiri. Ya udah bro, ngobrol kita sampai di sini dulu. Kalau lu juga lagi ngerasain hal yang sama atau malah bingung gue nih puber kedua atau masuk angin, santai aja, kita nggak sendirian. Yang penting kita tetap jadi laki-laki yang waras, sadar arah, dan gak mudah goyah cuma karena wangi parfum yang lewat di kantor. Buat para istri yang nonton, makasih udah dengerin sisi lain dari isi kepala suami. Kadang kami emang lebih jago diem daripada cerita, tapi bukan berarti kami gak mikir. Makasih udah nyempetin waktu buat dengerin video ini. Kalau menurut lo ini bermanfaat, boleh banget di share atau di tag temen lo yang usianya udah masuk angka 40-an. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar lo gak ketinggalan obrolan-obrolan receh tapi dalam berikutnya. Gue tunggu lo di video selanjutnya. Stay waras, stay setia, dan ingat bro, umur boleh nambah tapi akal sehat jangan sampai kendor.